Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap wajah walaupun di video ini, dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern saat ini. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah kita masih bisa bersiraturahmi dalam kegiatan sanlat ini, walaupun hanya di video. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, materi kali ini yang akan ibu sampaikan adalah mengenai kisah Rasulullah, kisah singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir hingga wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kisah Rasul yang penuh dengan hikmah ini bukan hanya sekedar menjadikan tontonan, menjadikan bacaan, melainkan menjadikan tuntunan untuk kita. Tetapi justru seharusnya dapat dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirim burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Bukan membawa wabah penyakit corona ya, membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim. Masih kecil aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah yatim. Ya, sudah tidak memiliki seorang ayah. Karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibundanya Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berkembang
Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi nantinya. Pada saat Rasulullah SAW ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasulullah SAW dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat manusia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah satu, Siti Khadijah, yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang setia. Yang ketiga adalah Zaid bin Haritsah. Yang keempat Ummu Aiman. Yang kelima Ali bin Abu Thalib. Dan yang keenam Bilal bin Rabah. Itulah 6 orang yang sebagai pengikut Rasulullah yang setia menjalankan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada zaman Rasulullah SAW, di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabat
Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggalkan di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapkan, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa adanya perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni diantaranya binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair atau selai, gandum, anggur kering, kismis, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri, yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat itulah ditetapkan hukumnya zakat, adanya hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dinamakan setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Selain itu ada beberapa hal yang perlu sahabat telisik lebih dalam di balik peristiwa Isra dan Mi'raj yang jarang diketahui. Selanjutnya adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahukan, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyebut Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka maita wa innahum maitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Itulah kisah pada saat Rasulullah SAW wafat. Jelas bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
Jelaslah bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke alam dunia ini tidak sebagai pemimpin, tidak sebagai politikus, tidak sebagai panglima perang, dan tidak pula sebagai patriot. Beliau tidak datang sebagai ahli fikir, tidak sebagai pendiri mazhab, dan tidak pula datang sebagai reformer. Bahkan selama hidup beliau tidak pernah sama sekali melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pribadi. Sejarah kehidupan beliau tidak dapat dimanipulasikan oleh penulis manapun juga, karena terkontrol oleh nas-nas Al-Quran dan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, yaitu catatan riwayat dan hadis-hadis. Semuanya dengan cermat melukiskan dakwah risalahnya, kesempurnaan jasmani dan rohaninya, serta kesempurnaan akhlak dan akal budinya. Betapapun pandainya seorang penulis menuangkan hal-hal itu dalam lembaran-lembaran buku, tidak mungkin ia dapat mengutarakan seluruh segi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang serba sempurna itu. Dengan indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mendambakan rahmat Allah serta hari akhir, yakni kebahagiaan hidup di akhirat, dan ia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran dan keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan disebabkan oleh lingkungan kabilahnya, bukan karena kedudukan sosialnya di kalangan masyarakat, dan bukan pula disebabkan oleh harta kekayaannya, melainkan oleh keluhuran dan kesempurnaan semua segi pribadinya sebagai Nabi dan Rasul yang hidup dan matinya diabadikan hanya kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zaman fitrah, dikala kesesatan dan kezaliman merajalela karena manusia telah kehilangan pegangan hidup dan telah mengabaikan hidayah ilahi yang pernah dibawakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kisah Rasulullah ini menjadikan suri tauladan buat kalian semua. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.